hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua ya. Minggu yang kedua ibadah bersama dengan jemaat Allah. Selama masih ada waktu, kita manfaatkan dengan baik-baik. Sekalipun saat ini masih banyak jemaat Tuhan yang belum boleh masuk di ruang ibadah oleh karena pembatasan protokol yang telah kita tentukan, yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kita bersyukur bahwa itu tidak akan pernah mengurangi rasa sukacita kita, tidak pernah mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Kadang di luar sana boleh sangat genting, ya, sangat mengkhawatirkan, tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan sampai hari ini. Amin. Tadi ada pujian yang bagus tadi. Tak pernah terbayangkan kasih Allah bagi kita. Tak pernah tertanggal begitu Dia mengasihi kita. Dia yang setia. Keadaan boleh sekeliling kita boleh membuat banyak orang khawatir. Tapi kita melihat hari ini kita masih bisa memuji Tuhan. Seberapa banyak di akhir-akhir ini kita tidak sadar bahwa kita ini ada di dalam zaman anugerah Tuhan, kasih karunia Allah yang besar. Adakah kita sadar bahwa sama hidup saya setahun yang lalu sama seperti hari ini? Ada kita berpikir bahwa oh tidak, hidup saya tahun lalu berbeda dengan hari ini. Hari ini penuh tantangan, mungkin tahun yang lalu seperti biasa-biasa saja, tapi hari ini membutuhkan kekuatan baru untuk saya bisa berjuang hidup. Tidak sedikit banyak orang Kristen, orang percaya di masa-masa seperti ini tidak bisa dipungkiri, banyak yang masih khawatir, banyak yang masih hidup dalam ikatan belenggu. Kenapa banyak orang yang masih hidup dalam belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan? Itu karena disebabkan karena satu hal. Itu karena dosa belum lepas, belum diputuskan ikatan dosanya, sehingga dia masih hidup dalam belenggu itu. Kalau sebenarnya kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, sesungguhnya kita telah memutuskan belenggu-belenggu itu. Amin. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya percaya sadar betul bahwa segala belenggu-belenggu kehidupannya sesungguhnya Tuhan telah putuskan. Tetapi jika masih ada dalam kehidupan saya dan saudara, sesungguhnya kita juga harus sadar bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari belenggu itu. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita pagi hari ini. Saya mau coba memberikan satu tema bagaimana kita sadar betul bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang percaya, ketika dia memanfaatkan kesempatan di dalam hidup dalam kasih karunia, merasa bahwa udahlah, sekali selamat tetap selamat. Betul? Orang yang mengatakan sekali selamat tetap selamat berarti dia hidup benar-benar orang seperti orang merdeka, tidak seperti hanya orang yang sebentar tobat sebentar kumat. Kristen tomat, ya, tobat kumat. Dan saya tidak tahu di masa-masa sekarang ini banyak orang yang mulai tobat, ya. Banyak orang yang sudah mulai berubah. Dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Coba kita baca firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal yang 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca di depan semua saja supaya kita fokus, ya. Di depan ada firman Tuhan. Saya baca ayat yang genap, ayat yang ganjil. Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Perikop firman Tuhan berkata begini: pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masalah itu dengan syukur, ke dalam pelaparannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih-Nya tetap turun-temurun. Katakan amin. Amin. Ini sang pemazmur menulis ini, ya, satu pesan Daud kepada bangsa Israel di zaman itu. Dia memberikan satu dorongan, dia memberikan satu kekuatan atau bagaimana supaya bangsa Israel saat itu mulai berpikir bahwa kehidupan lama boleh tidak perlu diingat lagi. Ini kehidupan baru, kita melihat bahwa di dalam Tuhan sesungguhnya Allah itu baik adanya. Allah itu setia adanya. Kasih karunia Allah tidak pernah berhenti dari sekarang, dari zaman dahulu, sekarang selama-lamanya tetap sama kasih karunia Allah. Yang berubah itu adalah manusia. Yang berubah itulah saya dan saudara. Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Perhatian Allah dengan kita tidak pernah berubah. Allah tidak pernah menjauh dari saya dan saudara. Yang sering jauh dengan Tuhan adalah saya dan saudara. Yang sering menjauh dengan Tuhan adalah manusia. Tetapi terkadang manusia tidak sadar bahwa dia sedang jauh dari hadapan Tuhan. Terkadang manusia baru sadar bahwa mendekat kepada Tuhan ketika ada satu keadaan masalah, ada yang susah, dia menderita, baru cari Tuhan. Ini salah. Kalau kita melihat keadaan bangsa Israel saat ini, mereka harus mengalami siksaan besar, mulai dari tanah Mesir, ya, menuju tanah perjanjian. Sebelum masuk tanah perjanjian, mereka harus menderita di padang gurun. Seharusnya bisa dilewati dalam 7 hari, bahkan sampai 14 hari. Ini sudah harus melalui selama 40 hari dalam padang gurun itu. Tuhan memproses mereka, dan tidak semua bisa masuk. Orang yang tidak setia, orang yang dekil hati, keras kepala, dibunuh Tuhan di padang gurun. Tinggal sekian persen bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemudian dibuang ke dalam Babel. Selama sekian ratus tahun tidak ada firman Allah datang dalam kehidupan mereka. Bukan berarti Allah tidak memperhatikan umatnya, tetapi Allah juga menunggu respon manusia. Bagaimana manusia berbalik kepada Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah bukan tidak peduli dengan saya saudara, tapi Dia juga tidak menjadikan saya dan saudara sebagai robot. Dia menunggu. Dia juga melihat. Allah melihat bagaimana respon saya dan saudara. Kalau zaman dahulu, kalau Tuhan pakai cara yang lama, cara perjanjian lama untuk menegur kita, saya rasa manusia zaman sekarang lebih banyak yang habis dimusnahkan oleh Tuhan daripada di zaman perjanjian lama. Tetapi di zaman sekarang, kenapa kita katakan kita hidup dalam kasih karunia? Allah datang ke dunia dan menjadi manusia, yaitu menjadi wujud yang berenkarnasi sebagai manusia. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, maksudnya tidak dalam hidup dalam perjanjian lama lagi. Sudah kita hidup dalam kehidupan perjanjian baru, itu kasih karunia Allah. Tetapi banyak manusia yang tidak sadar, dia masih menjadi orang yang dekil, masih keras kepala. Tuhan datangkan tanda-tanda, masih keras kepala. Mungkin Bapak Ibu sering dengar bagaimana ketika Allah memerintahkan tulah terjadi di tanah Mesir. Hanya milik kepunyaannya yang tidak kena tulah. Dan itu pun tidak semua. Hanya benar yang benar-benar taat kepada Dia. Itu yang terlindungi. Kita melihat di akhir-akhir zaman ini ketakutan, ya, semua manusia sama secara seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, dunia
Di semua sektor manusia sudah mengalami ketakutan. Tidak hanya saja pada sektor iman, tapi segala sesuatu sektor dalam kehidupan manusia di dunia terjadi ketakutan bersama-sama. Pertanyaannya, saya dan saudara, apakah masih Bapak Ibu takut? Apakah Bapak Ibu masih takut atau tidak? Oke, takut. Ketika kita merasa takut, apa yang langkah yang kita lakukan? Atau kita menjadi orang yang sabodotein? Sabodotein itu kalau orang Sunda atau orang mana kalau sabodotein? Dia bodoh amat, ya kan? Yang penting saya itu orang yang nggak mau tahu. Atau orang Jawa emboh, nggak mau tahu. Berarti tidak sadar bahwa hidupnya sedang di dalam masalah. Tetapi kalau kita udah merasa takut, sesungguhnya kita mulai cari jalan keluarnya. Bagaimana supaya saya tidak merasa takut besar, tapi saya mau berlindung. Mazmur pasal 91 banyak sekali yang mengklaim bahwa saya aman dalam perlindungan Allah. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, betul? Penyakit sampar tidak akan pernah mendekat kepada kemahku. Tetapi pertanyaannya di ayat 14, apakah kita telah melakukannya? Hanya orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, itulah yang dilindungi oleh Allah. Orang yang mencoba di hadapan Allah, jangan pernah berharap Allah lindungi. Jadi kita jangan salah memanfaatkan ayat itu. Jangan salah taksir ayat itu. Dia punya syarat. Allah itu memberkati, Allah itu menolong, tapi ada syaratnya. Bukan syarat kita kasih sogok Allah, enggak. Tapi syarat untuk bertindak melakukan, itu syarat. Oke, hari ini saya mau mencoba menyampaikan beberapa hal dari ayat yang kita baca di Mazmur pasal 100 ini. Bagaimana kita merespon kasih karunia Allah? Bagaimana kita merespon hidup kita yang telah dibuat Tuhan? Sesungguhnya kita mati, tapi Dia buat kita masih hidup. Sesungguhnya kita menanggung dosa kita, Dia buat kita hidup dalam kasih karunia itu. Apa respon kita? Di ayat yang pertama berkata apa? Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Daud ini memerintah kepada seluruh bangsa Israel. Woi, ayo bangsa Israel, nggak usah diam lagi, nggak usah menyembah Allah lain, nggak usah datang kepada patung, datang kepada Tuhan, sembah Allah. Pada saat ini lagi kamu mentuhankan segala apa yang kau miliki, apa yang kita miliki saat ini. Orang kaya punya dunia sekarang ini sudah tidak lagi yang dia banggakan. Amin. Betul? Orang kaya sekarang, orang yang terhebat, kaum orang yang terbesar di seluruh dunia saat ini sudah mengalami ketakutan besar daripada orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak perlu lagi. Gak ada yang diharapkan lagi. Yang dibutuhkan adalah dia mau berbalik. Yang pertama, bagaimana kita harus belajar memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan saja ketika kita dalam keadaan susah, bukan saja ketika dalam keadaan bahaya, bukan saja ketika dalam keadaan menderita, tapi memuji Tuhan setiap waktu. Lagu ini tidak satu pun orang Kristen yang nggak tahu lagu ini, tahu semua lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Coba kita nyanyi refnya. Hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saya kata, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku setelah ini.
Selama kita masih sehat, kita memuji Tuhan, amin. Selama kita masih bernafas, kita memuji Tuhan. Nggak harus di gereja memuji Tuhan, di rumah pun bisa memuji Tuhan, di kantor di mana kamu berada di memuji Tuhan, di mana tempat kamu kerja bisa kamu memuji Tuhan. Katakan amin. Oh iya, saya memuji Tuhan, tetapi di saat saya menderita, bahkan air mata pun bisa mengalir, Pak. Maknanya sudah berbeda, nggak sama. Tapi adakah kita dalam keadaan segala keadaan kita tetap memuji Tuhan? Daud memerintah kepada bangsa Israel, hai umatku, hai umat Allah, pujilah Tuhan, bersorak-sorai bagi Allah. Yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya ketika kita datang, yang kedua adalah kita mau belajar untuk tetap taat beribadah kepada Allah dalam keadaan situasi apapun. Kita tetap memuji Tuhan, tetap pada syaratnya datang di hadapan Allah dengan bersorak-sorai. Artinya hatimu penuh dengan ucapan syukur, tidak dipenuhi oleh kekhawatiran, tidak dipenuhi oleh ketakutan, tidak dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, tapi datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan terima itu. Seberapa banyak kita datang beribadah, tapi badan kita di tempat ibadah, pikiran kita di luar sana. Makanya Allah berkata begini, manusia memuji dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh. Allah tidak berkenan dengan itu. Kita datang ke hadapan Allah dengan sorak-sorai, artinya kita penuh dengan muka ceria, betul? Ya, kelihatan ya. Orang yang datang memuji Tuhan dengan setengah hati. Mengangkat tangan itu berat. Gak apa-apa kalau yang nggak biasa muji Tuhan. Biasanya kalau dari saya juga orang Protestan dulu, ya, ketika datang ke gereja GB itu udah agak sedikit agak sungkan, nggak terlalu ini banget muji Tuhan. Tapi yang udah biasa kelihatan. Kenapa? Hatinya itu nggak sukacita, hatinya itu nggak penuh dengan rasa syukur. Tapi orang sebesar apapun keadaan masalah yang susah, tapi dia memuji Tuhan, itu namanya hati gembira lah. Tuh, hati yang gembira adalah obat, betul? Gak ada satu orang hati gembira dibilang itu orang gila itu. Kecuali dia sendiri di tengah jalan kita tahu dia, nah itu gila. Tapi kalau kita bersama-sama dan kita memuji Tuhan, itu namanya orang waras. Amin. Ayolah tunjukkan muka ceria, betul? Hati yang gembira, suasana hati yang senang. Tapi semangat yang patah itu mengerikan Tuhan. Semangat yang patah membuat saya dan saudara tidak bisa berjuang hidup. Beribadah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Di rumah boleh kita beribadah kan? Bisa? Alangkah baiknya ibadah kita harus efektif di hadapan Tuhan. Yang ketiga, di ayat ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gemelannya. Kemudian yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Yang ketiga, yang menjadi respon saya dan saudara, yang menjadi harapan saya dan saudara kepada Tuhan, yang ketiga adalah mari kita hidup bersukacita senantiasa. Nggak perlu rasa murung, ya, nggak perlu rasa jangan saya jadi nggak usah jadi munafik deh. Saya ada masalah nggak usah deh. Kalau saya sekalipun saya suka cerita pun tetap aja masalah saya ada, betul. Mau kita bersorak-sorai, mau kita lompat-lompat, masalah itu tetap ada, betul. Tetapi yang kita dapatkan adalah ketika kita bersyukur di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kemenangan untuk menghadapi masalah itu. Tapi kalau Anda menghadapi masalah itu dengan sendiri, dengan otak, dengan cara berpikir logika manusia, maka
saat itu kita juga sudah kalah. Akhirnya apa yang kita alami? Kekalahan dan kekalahan, kegagalan dan kegagalan. Bukan kita menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Ini yang ketiga ini gampang sekali diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi bagi jemaat GBI yang datang hari ini adalah orang-orang yang mudah melakukan itu. Amin. Yang keempat, di ayat yang keempat tadi, mari kita hidup selalu bersyukur. Bersyukur, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ya, ini lagu ini. Kalau Bapak Ibu nyanyikan lagu itu sendiri, kamu di rumah, ya saya percaya, bukan hanya ini. Saya rasa kalian bisa bawa handuk gede untuk menampung air mata kalian. Kenapa kita bersyukur? Bukan bersyukur saya karena berkat Tuhan banyak, tapi kita bersyukur Tuhan saya mampu menghadapi keadaan ini. Tuhan saya mampu menghadapi keadaan sulit. Manusia mungkin tidak bisa menolong saya, tetapi Tuhan masih mampukan saya menghadapi. Ini kalau saya nyanyikan lagu ini, kalau cukup nyanyikan itu nggak bisa banyak, cukup nyanyikan lagu ini, saya lega. Bapak coba dari rumah nanti lagu itu, ulang-ulang lagu itu, bersyukur, bersyukur. Dan saya percaya Bapak Ibu semua alami pemulihan. Amin. Tapi jangan datang karena setengah hati ya, sepenuh hati kepada Tuhan. Puji Tuhan harus benar lepas. All out. Puji Tuhan Allah. Tapi di luar sana jangan lupa dia. Selama ada tempat di pujian Tuhan, lompat kepada Tuhan. Kekuatan kita dapatkan. Lalu apa yang perlu kita ketahui? Ada dua hal yang perlu kita ketahui di sini. Di ayat yang kelima ini dia berkata begini. Ayat yang ketiga tadi dulu ya. Ketahui bahwa Tuhanlah, Dialah yang menjadikan kita kepunyaan Dia. Yang pertama kita ketahui adalah kenapa saya bersyukur, kenapa saya bersukacita, kenapa saya harus beribadah kepada Tuhan. Ingat bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Katakan amin. Yang namanya milik kepunyaan Allah itu Dia tidak akan pernah biarkan. Amin. Betul? Mobil yang kalian miliki, yang Bapak Ibu miliki, apa kalian pernah biarkan taruh di tengah jalan nggak? Nggak. HP yang kalian miliki, kalau kalian tinggal di rumah, kalian masih ambil nggak? Itu loh kaca kecil. Istri bapak, suami, ibu-ibu, anaknya yang kalian miliki, itu adalah milik kepunyaan kalian, betul? Milik kepunyaan kita, betul? Milik punya saya dan saudara masing-masing. Ketika kita sudah memiliki milik kepunyaan, artinya kita tidak sejengkal pun membiarkan dia. Kita bertanggung jawab atas milik kepunyaan kita. Demikian Allah. Dia lebih bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Dia tidak pernah membiarkan kita. Anak dan keturunan milik kepunyaan Allah. Dia tidak pernah biarkan meminta. Dia selalu menolong. Itu alasannya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kita telah tahu betul. Ketahuilah kita inilah kawanan domba gembalaannya. Sidau, kenapa ngajar ini kepada orang Israel? Kenapa? Karena dia adalah gembala yang luar biasa. Satu-satunya gembala yang luar biasa di zaman PR. Dia hanya mengembalakan berapa ekor? 2-3 ekor dia gembalakannya. Tetapi dia setia. Dia tidak membiarkan dombanya pergi jauh. Dia selalu bersama. Dia tuntun domba-dombanya di mana? Bukan di tanah tandus. Dia tuntun kepada tanah yang ada rumput hijaunya. Dia nggak bawa kepada tanah gersang. Dia bawa kepada sumber air. Itulah gembala. Tapi kalau kita sadar Allah gembala kita, Dia tidak pernah biarkan saudara. Padahal saat ini saya percaya Tuhan pulihkan kita. Kadang boleh genting di sana, sangat mengancam nyawa, mengancam seluruh kehidupan, mengancam seluruh keadaan. Tetapi satu lagi kita percaya, Allah ada di pihak kita. Bila Allah ada di pihak kita, siapa jadi lawan? Betul? Kita lebih dari pemenang. Tapi tadi pemenang itu ada dari pemenang, itu bukan pemenang, itu udah kalah itu. Ya, berikutnya yang terakhir apa yang kita ketahui di sini. Di ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya
kasih dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang begitu setia. Kita meninggalkan Dia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul? Kita menjauh dari Dia, Tuhan tidak pernah menjauh dari Dia. Dia stay here, dia tetap di situ. Kalau kita perlu melihat keadaan saat ini, adakah kita berkata begini, kita mau meninggalkan keluarga, kita meninggalkan orang yang kita miliki? Enggak kan? Aduh, sudah gak ada makanan, terus saya tinggalin aja deh kamu. Enggak. Dia harus tetap belajar setia. Setia itu membutuhkan pengorbanan. Korban perasaan, korban tenaga, betul? Korban segalanya. Kita setia kepada Tuhan juga, kita mau belajar. Allah setia. Allah telah membuktikan Dia berkorban untuk saya dan saudara. Bukti ketaatan, bukti kesetiaan Allah kepada saya dan saudara. Ya. Bukti kesetiaan Allah kepada Bapak Ibu dan saya, kepada seluruh dunia. Dia rela mati di kayu salib. Itu bukti kesetiaan. Mungkin kalau kita untuk membuktikan kita setia kepada Tuhan, tidak perlu kita dipancung dulu, betul? Nggak perlu disalib. Tapi bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai sini dia berkata begini, oleh karena iman kamu hidup itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena perbuatan kamu, bukan karena kelakuanmu. Ya, saya bacakan untuk saya baca. Ayat Efesus pasal 2 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Amin. Tidak ada satupun manusia di dunia berkata begini, saya selamat, saya bisa, saya hidup itu karena memang saya punya usaha sendiri. No, Tuhan berkata itu karena kasih karunia. Allah setia. Mari kita sadar mulai hari ini. Apakah keadaan ini, situasi saat ini masih mengubah rasa setia saya dan saudara, atau justru membuat saya dan saudara semakin teruji, semakin dimurnikan imannya, sehingga hasilnya benar-benar Tuhan lihat hati saya dan saudara. Mari kita melihat, kita sadari bahwa hidupku adalah karena kasih karunia Allah. Aku ada sampai hari ini